Kita berdoa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ya, tetap semangat ya. Masih semangat semuanya. Kelas 6 kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin kan bahas kosakata dan kalian sudah menghafalkannya, sudah dikirim ke Google Classroom ya. Yang belum mengerjakan tugas silahkan dikerjakan, terlambat gak apa-apa. Nah, hari ini kita bahas tentang menulis ya, menulis kalimat sederhana ya, kalimatnya yang ada fi'il mudhari'nya. Kalian kemarin kan sudah menghafalkan beberapa ya contoh fi'il mudhari'. Nah, kalimatnya itu diawali dengan mubtada atau dhamir. Ya, mubtadanya terbuat dari dhamir. Terus setelah mubtada itu ada khobar sekaligus fi'il mudhari'. Jadi kata yang nomor 2 itu fi'il mudhari'. Tapi dia jadi khobar. Juga jadi fi'il mudhari'. Setelah itu ada kata yang tidak ditulis. Namanya fa'il dhamir. Nah, makanya disebut fa'il dhamir karena dhamir itu artinya tersimpan, tidak jelas, jadi tidak terlihat. Fa'il dhamir. Fa'il dhamir itu pelaku atau subjek yang terbuat dari kata ganti. Seperti saya, bahasa Arabnya apa? Tu, saya. Atau ana ya, ana bahasa Arabnya saya. Tapi kata ana tidak ditulis. Nanti kita lihat contohnya. Nah, yang terakhir setelah tadi kan mubtada, terus khobar sekaligus fi'il mudhari', terus setelahnya lagi fa'il dhamir yang tidak ditulis. Ya namanya tidak ditulis, tapi kan tetap harus dibahas. Yang tidak ditulis itu apa namanya kan itu. Setelah itu adalah kata maf'ul bih atau objek. Ini contohnya, contoh yang pertama ini. Huwa yaqra'ul kitaba. Huwa itu dhamir ya, tapi dia jadi mubtada. Yaqra'u itu fi'il mudhari' ya, sekaligus khobar sekaligus fi'il mudhari'. Nah, karena fi'il maka harus ada fa'il. Fa'ilnya tidak ditulis, fa'il dhamirnya tidak ditulis. Makanya di sebelahnya itu ada, jika fa'il dhamir ditulis itu dalam kurung ya, dalam kurung itu huwa. Nah, huwa artinya dia laki-laki. Kok tahu huwa? Karena fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf ya. Nah, yaqra'u, bukan taqra'u, bukan aqra'u juga bukan nun naqra'u juga bukan. Nah, kemarin kan sudah kita bahas tentang fi'il mudhari' huruf awalnya itu hamzah, nun, ya, ta, 4 huruf ya. Ana itu diawali salah satu itu. Ini hubungannya dengan fa'il dhamir ini yang saya kurungi itu. Huwa, hiya, ana, nahnu, anta, anti. Nah, al-kitaba kita lanjutkan ya. Al-kitaba itu namanya maf'ul bih atau objek. Jadi kalau dibaca lagi huwa yaqra'ul kitaba, itu kalau ditulis fa'il dhamirnya huwa yaqra'u huwal kitaba, tapi tidak boleh ditulis. Itu kan jika, artinya
dia sedang membaca kitab. Itu kalau diartikan makna bahasa Jawa ala pesantren tuh, huwa utawi dheweke lanang siji iku yaqra'u lagi maca sapa. Nah, sapane iki sapa? Huwa dheweke lanang siji. Itu yang disimpan sapane fa'ilnya. Alkitaba ing kitab. Jadi dia sedang membaca kitab. Dia laki-laki. Contoh yang nomor 2, hiya taqra'ul kitabah. Hiya, dia perempuan, taqra'u. Nah, itu khobar. Sekaligus fi'il. Membaca ya. Karena fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya tersimpan, tidak ditulis. Jika ditulis, lihat sebelahnya. Itu dalam kurung hiya. Ya, artinya dia perempuan. Itu yang nulis itu ya, yang membaca itu ya dia perempuan. Alkitabah ing kitab. Yang nomor 3, ana aqra'ul kitabah. Ana, saya, aqra'u. Kalau saya pasti hamzah depannya, aqra'u. Bukan yaqra'u, bukan taqra'u. Ya. Masih ingat kan kemarin sudah saya jelaskan, ini saya ulas lagi. Aqra'u, membaca. Karena dia khobar sekaligus fi'il, maka kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Ada pekerjaan pasti ada orang yang melakukan. Seperti itu. Itu kalau diperlihatkan fa'il domirnya adalah ana. Nahnu naqra'u al-kitabah. Nahnu kita, naqra'u membaca. Yang baca siapa? Ya nahnu. Nahnunya tapi tidak disimpan. Jadi ada nahnu double, ada ana double, ada hiya double, ada huwa double, tapi ditulis salah satu. Ya, yang tidak ditulis adalah yang pelakunya karena sudah diketahui fa'il domirnya itu ya tidak ditulis. Nah, yang kelima apa? Anta taqra'u. Ini mirip dengan hiya ya. Anta itu mirip dengan hiya. Taqra'u, hiya taqra'u, anta taqra'u. Sama. Anta kamu laki-laki, taqra'u membaca. Yang membaca siapa? Dalam kurung anta jika ditulis. Tapi tidak perlu ditulis, sudah ketahuan. Dari mana tahunya? Dari huruf ta itu. Ya. Sama anta. Ta awal taqra'u itu huruf awalnya. Alkitabah kitab. Yang terakhir anti taqra'inal kitabah. Nah, ini pasti kamu perempuan. Fa'il domirnya yang tidak ditulis. Kenapa? Karena ketahuan dari taqra'ina. Huruf depannya itu ta, huruf akhirnya itu ya nun. Ta, awalan ta, akhiran ya nun. Juga ada antinya itu. Nah, seandainya tidak ada antinya tetap ketahuan kalau pelakunya seorang perempuan, kamu perempuan satu ya. Nah, oke. Sekarang fa'il ya. Jadi fa'il adalah subjek ya atau pelaku pekerjaan atau yang melakukan pekerjaan. Contohnya saya makan, berarti fa'ilnya saya. Kalau bahasa Indonesia, dia laki-laki makan, berarti fa'ilnya dia laki-laki. Yang makan siapa? Kalimatnya kan dia laki-laki makan. Ya, Fatimah makan. Fatimah itu jadi fa'il. Umar makan sate. Yang jadi fa'il yang mana? Ya bukan sate, bukan makan. Fa'il itu subjek yang melakukan pekerjaan makan, berarti Umar.
Nah, yang dimaksud dengan fa'il dhamir adalah fa'il yang tersimpan, tidak ditulis, ya, tidak ditulis. Tadi ya, yang saya kurungi, kurung buka, kurung tutup, dhamir, fa'il dhamir, ana tak kurung, huwa tak kurung, itu namanya fa'il dhamir yang tidak ditulis atau tersimpan. Sekarang pengertian maf'ul bih. Maf'ul bih adalah objek. Umar makan sate. Ya, berarti apa bahasa Arabnya? Wah, bahasa Arabnya adalah ya'kulu Umaru sate. Umar makan sate. Atau kalau dalam bahasa Arab ini, bahasa Arabnya adalah huwa, dia laki-laki, ya, ya'kulu sate. Jadi maf'ul bihnya sate. Jadi ini tadi maf'ul bihnya kitab ya, contohnya kitab yang di atas tadi. Oke, setelah ini kita latihan mencari kata yang menjadi fi'il mudhari'. Mencari fi'il mudhari'. Nah, cari fi'il mudhari' dalam kalimat. Kalau ketemu tulis jawabanmu ya. Terus mencari apa lagi? Mencari fa'il dhamir dalam kalimat. Cari fa'il dhamirnya. Kalau udah ketemu dalam kalimat itu kok ada fa'il dhamirnya, otomatis fa'il dhamirnya tersimpan, tapi kan ada ciri-cirinya tadi, cara mengetahuinya. Itu lihat huruf depannya fi'il mudhari'. Ya. Kalau ya sama dengan huwa. Kalau a hamzah sama dengan ana, dan seterusnya. Nanti kalau udah ketemu tulis fa'il dhamirnya. Oke, semoga bermanfaat. Nah, kirimkan jawabannya saja tidak apa-apa ya, foto jawabannya saja, kirim ke Google Classroom ya. Semoga sukses. Jika ada pertanyaan silakan tanya lewat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.